Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Rekan Matematika. Baiklah, untuk video kali ini saya kembali akan membahas materi tentang transformasi geometri, yaitu untuk materi rotasi ataupun perputaran. Baiklah, di sini ada beberapa contoh soal. Contoh soal yang nomor 1 yaitu tentukan bayangan dari titik A 6,8 yang dirotasikan terhadap titik pusat O 0,0 sejauh 90 derajat. Baiklah, langkah pertama untuk menjawab soal ini, kita harus tahu dulu soal ini rotasinya rotasi yang bagaimana. Berarti kita tulis soal ini rotasi yang digunakan adalah yang pertama, dia titik pusatnya adalah titik pusat dari soal ini adalah O 0,0. Sedangkan sudut putarnya adalah yang ada di soal ini nilainya adalah 90 derajat. Berarti bisa kita tulis soal ini rotasinya adalah dia titik pusat O 0,0 dan rotasinya ataupun titik putarnya adalah sudut putarnya 90 derajat. Berarti di sini bisa kita tulis jika titik A sama dengan 6,8 jika dirotasikan dengan titik pusatnya 0,0 dan sudut putarnya adalah 90 derajat. Berarti di sini adalah A aksennya. Berarti kita harus mencari nilai dari bayangan titik A ini. Kita misalkan 6 dan 8 ini sebagai X dan Y. Berarti A aksen di sini harus kita cari X aksen dan Y aksen. Nah, untuk mencari nilai X aksen dan Y aksen, di sini kita harus mencari dengan dua cara. Cara yang pertama adalah dengan menggunakan rumus ya. Cara yang pertama dengan menggunakan rumus. Baik, rumus yang pertama kita cari adalah X aksen. Ya, rumus X aksen kalau kita perhatikan di materi yang pernah kita pelajari waktu SMA, rumusnya X cos alfa, karena alfanya adalah sudut, berarti kita tulis langsung 90 derajat, kemudian dikurang dengan Y sin 90 derajat. X dan Y ini ada nilai yang diketahui. X nilainya adalah 6, cos 90, berarti harus kita perhatikan nilai pada tabel sudut istimewa. Kalau kita perhatikan pada sudut istimewa, cos 90 nilainya adalah 0 dikurang dengan Y nya adalah 8 dikali dengan sin 90. Pada tabel sudut istimewa, sin 90 nilainya adalah 1. Nah, berarti di sini nilainya adalah 6 kali 0. 0 dikurang dengan 8 kali 1, 8. Berarti X aksen sama dengan negatif 8. Nah, sekarang X aksen sudah kita peroleh. Selanjutnya kita cari nilai Y aksen. Ini saya bagi dulu. Berarti kita cari Y aksen. Y aksen rumusnya X dikali dengan sin alfa, alfanya adalah 90 derajat, kemudian ditambah Y cos alfa ataupun 90 derajat. Nah, di sini masih dengan cara yang sama, nilai X-nya adalah 6, kemudian sin 90 di sudut istimewa nilainya adalah 1, tambah Y nilainya 8, cos 90 di sudut istimewa nilainya adalah 0. Berarti 6 kali 1 6 tambah 8 kali 0 0. Berarti Y aksen diperoleh nilainya 6 tambah 0 6. Nah, sekarang nilai yang diperoleh
X aksen min 8, Y sama dengan 6, kita tulis di sini. Berarti rotasi dari titik A 6,8 sejauh 90 derajat dengan titik pusat 0,0, nilainya adalah min 8,6. Baik, sekarang kita lanjut lagi bagaimana dengan cara yang kedua, yaitu dengan cara menggunakan matrik. Ya, yang kedua dengan cara matrik. Kalau kita perhatikan di rumus yang sudah pernah kita pelajari ketika waktu SMA, untuk mencari nilai rotasi dari A sama dengan 6,8 dengan cara matrik, berarti ini kita tulis dulu matrik X aksen, Y aksen. Rumusnya di matrik adalah cos alfa, berarti alfanya adalah 90 derajat. Baris selanjutnya negatif sinus 90. Kemudian baris kedua sinus 90 derajat. Kemudian yang terakhir cos 90 derajat. Kemudian dikali dengan nilai X, X dan Y. Nilai X adalah 6, nilai Y adalah 8. Nah, di sini tinggal kita cari di sudut istimewa nilai cos 90 dan sin 90. Cos 90 seperti tadi kita cari menggunakan rumus, nilai cos 90 adalah 0. Nilai sin 90 adalah 1. Dikali dengan negatif berarti negatif 1. Kemudian sin 90 nilainya 1. Kemudian cos 90 nilainya adalah 0. Dikali dengan 6 kali 8. Nah, selanjutnya yang harus kita cari adalah bentuk ini dia sudah menjadi perkalian matrik. Kalau sudah menjadi perkalian matrik, caranya harus dikalikan baris dengan kolom. Baris pertama 0 min 1 dikali dengan 6 dan 8. 0 dikali dengan 6, hasilnya adalah 0. Negatif 1 dikali dengan 8, negatif 8. Kemudian baris kedua 1 kali 6, 6. 0 dikali dengan 8 ditambah dengan 8. Ini tetap dalam bentuk matrik. Ini sama dengan kita tulis di tengah. Berarti hasil akhir X aksen, Y aksen nilainya adalah 0 kurang 8 min 8, 6. Mohon maaf, ini 1 kali 6, 6. 0 kali 8 adalah 0. 6 tambah 0 adalah 6. Nah, berarti hasil yang tadi dengan menggunakan rumus hasilnya juga min 8,6. Hasil dengan menggunakan matrik juga min 8,6. Baik, soal selanjutnya nomor 2. Bayangan titik min 4,0 oleh rotasi R dalam kurung O, sepertiga pi adalah. Nah, di sini ada opsi pilihan jawabannya A sampai E. Sama seperti soal yang nomor 1 tadi. Langkah pertama kita jawab soal ini, kita tentukan dulu titik pusatnya. Titik pusatnya adalah 0,0. Titik pusatnya adalah 0,0. Kemudian kita tentukan sudut putarnya. Sudut putarnya adalah di sini 1/3 pi. Ini dalam bentuk radian. Kita buat ke dalam bentuk derajatnya, yaitu pi 180 dibagi dengan 3, berarti dia adalah 60 derajat. Berarti di sini bayangan titiknya kita misalkan saja, misalnya titiknya adalah titik B, X, Y-nya adalah min 4, 0, dirotasikan dengan R, titik pusatnya 0,0 dan sudut putarnya 60 derajat. Berarti yang dicari adalah B aksen. Nilainya berapa?
Berarti nilai B min 4,0 ini, 4 ini sebagai X, 0 sebagai Y. Sedangkan di sini yang harus kita cari adalah X aksen, Y aksen. Nah, tadi saya sudah menjawab soal nomor 1 dengan dua cara, yaitu cara menggunakan rumus dan cara menggunakan matrik. Nah, di sini bagaimana rekan matematika semuanya? Kita jawab dengan menggunakan rumus atau dengan menggunakan matrik? Baik, kita jawab saja dengan menggunakan cara matrik ya, menggunakan matrik. Ya, rekan matematika semuanya, rumusnya tadi sudah ada saya buat. X aksen, Y aksen sama dengan yang pertama cos alfa 60 derajat, kemudian min sinus 60 derajat, kemudian rumus selanjutnya baris kedua sin 60 derajat cos 60 derajat dikali dengan X, Y bentuk kolom. Berarti X adalah min 4, Y adalah 0. Nah, di sini dengan bantuan tabel sudut istimewa pasti kita peroleh cos 60 derajat dan sinus 60 derajat. Kita tulis dulu di sini cos 60 derajat dan sinus 60 derajat. Kalau kita cari sinus pada baris pertama, kemudian derajatnya ataupun sudutnya adalah 60 derajat, sin 60 derajat adalah 1/2 akar 3. Cos 60 derajat adalah 1/2. Nah, dari bantuan ini kita selesaikan bentuk matrik. Cos 60 derajat nilainya adalah 1/2 min sinus 60 derajat. Sinus adalah 1/2 akar 3. Berarti di sini min 1/2 akar 3. Kemudian sinus 60 1/2 akar 3. Kemudian yang terakhir cos 60 adalah 1/2. Nah, bentuk ini digali dengan nilai X, Y min 4 dan 0. Sehingga sudah menjadi bentuk perkalian matrik. Berarti hasil akhirnya adalah X aksen, Y aksen. Perkalian baris pertama dengan kolom 1/2 kali dengan negatif 4. Min 4 dibagi 2 berarti dia adalah min 2. Kemudian min 1/2 akar 3 dikali dengan 0 berarti dikurang dengan 0. Karena dikali 0 negatif boleh, positif juga boleh. Kemudian 1/2 akar 3 dikali dengan min 4. 1/2 dikali dengan min 4, min 2. Berarti di sini min 2 akar 3. Kemudian 1/2 dikali dengan 0, hasilnya adalah tambah 0. Nah, di sini masih bentuk matrik. Hasil akhir yang kita peroleh sama dengan min 2 kurang 0. Min 2. Min 2 akar 3 tambah 0. Min 2 akar 3. Berarti X aksen sama dengan min 2, min 2 akar 3. Kalau kita perhatikan ataupun kita tulis ke bentuk ini, nilai X aksen adalah negatif 2. Nilai Y aksen adalah min 2 akar 3. Kalau kita perhatikan opsi jawabannya ada pada opsi D. Baik, sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan yang ingin bertanya ditinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk di like, share, and subscribe channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.